Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Raffi Ardiatno dengan NIM saya G231210203. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum IoT ya. Di mana dia basicnya seperti smart house. Ya, ini ada LED-nya. Jadi kita nanti akan mengontrol LED ini dan juga merekod semua data-data yang didapat dari sensor DHT, yaitu tentang suhu dan kelembapan melalui web internet. Bagus nih, tampil juga suhunya. Oh, nggak kelihatan ya, tapi ya oke, nanti kita perjelas. Kita lihat dulu codingannya. Oke, ini untuk webnya ya, untuk tampilan dari webnya. Ini ada judulnya Web Pintar Punya Sultan dengan NIM saya G2310203. Nah, tadi bisa kita lihat kan, ini terjadi penambahan data dari grafiknya ini ya. Ini untuk saya tampilkan adalah pertama tuh grafik temperatur suhunya. Nah, ini secara real time nih. 10.1 nih. Ini kita lihat yang terakhir 11 lebih 1 menit. Temperaturnya 27,6 derajat. Sedangkan yang paling tertinggi 29,3 derajat. Nah, ini untuk temperatur dari kelembapannya. Ini tadi yang real time-nya berapa ini? Oh, 64%, 11,2. Iya, 64%. Nah, ini yang paling tertinggi 69% untuk kelembapannya. Nah, ini juga ini tampilan untuk kontrol LED-nya ya. Nah, ini untuk kontrol LED-nya ada turn on, turn off, turn on, turn off, turn on, dan turn off. Di sini ya Pak, saya pakai 3 LED, makanya saya membuat dari 6 tombol. Nah, untuk data-datanya ini saya lemparkan penyimpanannya ke dalam local host ya, database lokal menggunakan database SQL biasa. Di sini saya pakai database sensor underscore data dengan juga tabel sensor underscore reading. Oke, di sini sudah sampai 1157. Mari kita coba refresh apakah datanya sudah ada yang bertambah lagi. Kita coba refresh ya. Oh, sudah 1158. Nah, ini membuktikan kalau ini secara real time disimpan ke dalam database-nya. Oke, selanjutnya kita lihat dari codingannya. Codingannya kita lihat yang Arduino-nya dulu, codingannya. Codingannya di sini saya memakai aware.h, liquid crystal E2C, inputnya dht.h, ESP8266, dan PubSub client. Ini semua untuk menghandle dari LCD E2C, sensor DHT, Node MCU yang ESP8266, dan juga server MQTT. Nah, ini untuk konfigurasi WiFi dan MQTT-nya. Di sini saya memakai WiFi berakar dan juga sandinya berakar kaset. Untuk MQTT servernya saya memakai OSM revolusi.it.com, MQTT portnya pakai 1883, MQTT usernya USM, MQTT passwordnya OSM Jaya. Topiknya test slice test. Oke, ini untuk inisialisasi objek WiFi client dan PubSub client-nya. Nah, ini untuk mendefine dari tipe pin yang dipakai oleh sensor DHT-nya. Saya memakai D5. Nah, ini untuk LCD dan konfigurasinya ini. Nah, ini untuk fungsi callback pengenai bisa dari MQTT. Ini semua. Nah, ini untuk menangani LED-nya juga. Ini ada void reconnect juga apabila terjadi handshaking ya pada itu koneksi dengan servernya. Nah, ini untuk buat setup. Di sini saya pakai D1 dan D2 untuk LED LCD itu sebenarnya. Nah, pakai D6, D7 dan D8 untuk LED yang 3 lampunya tadi yang bisa di turn off dan di turn off kan. Nah, ini EV9 ini valid to connect sensor DHT, penting untuk mengecek saja sih apakah DHT-nya itu bisa apa enggak. Kalau nggak bisa sensor error, kalau bisa ya tidak tampil apa-apa. Langsung membaca ini, menampilkan di LCD. Nah, ini untuk mengirimkan ke sensor ke server MQTT ya. Kirimkannya dia NIM saya, suhu, dan string ini isinya dari suhu ini. Kelembapannya, string ini dari ini, kelembapan yang didapat dari ini. Ini untuk menampilkan di LCD-nya.
Nah, ini apabila sudah publish ke server MQTT, maka MQTT message publish dan plus JSON message isinya ini. Oke, sekarang kita lihat pada websocket servernya. Setelah kita tadi dari sketch June 24 itu tadi untuk ngepost ke MQTT-nya, sekarang kita tangkap untuk menyimpan ke dalam database kita. Consnya HTTP Express require WS, kita pakai require MQTT, MySQL, dan patch. Ini untuk Express setupnya, kita pakai port 877. Untuk websocketnya ini untuk MQTT-nya OSM Revolusi, samain untuk OSM Jaya ya ini ya. Nah, ini untuk database-nya saya pakai localhost, root password-nya saya nggak pakai, saya kosongi. Database-nya yang tadi sensor data untuk portnya 3308. Nah, ini untuk connect ke database-nya, koneksinya. Ini untuk subscribe ke MQTT topiknya, kan kita tadi topiknya tes, jadi kita samain aja. Nah, ini untuk incoming handle-nya. Nah, karena MQTT yang dipakai itu banyak orang, jadi kita seleksi dengan NIM saya ya. Ini bebas, ini bisa ganti NIM-nya alien juga. Biar nggak bentrok datanya, kan agak lucu ya, misalkan sensor kita bacanya di 20 terus, ternyata tiba-tiba data yang dikit itu 40 derajat misalkan. Kan agak lucu itu, dari 20 langsung ke 40 dan sebalik lagi ke 20 itu kan tidak cocokkan data yang ditampilkan dengan data yang didapatkan. Nah, ini saya untuk menangani itu saya menggunakan NIM saya sebagai patokan ya. Nah, ini untuk handle-nya tes. Ini dia akan ke publish untuk direktorinya, dia folder public index HTML. Nah, sekarang kita ke folder public index HTML untuk menampilkannya. Di sini saya memakai CSS biasa ya. Ini bisa lihat CSS biasa. Ini untuk web pintar punya Sultan, dimana temperaturnya canvas ID temperatur chart, humidity chart ini buat grafiknya di atasnya yang tadi dan 2, habis itu untuk kontrol LED-nya yang bawah ini. Nah, ini scriptnya untuk chartnya, scriptnya seperti ini, temperaturnya ini untuk border color dan segala macam, dia ngekit-kit semua ya dari yang dihasilkan WebSocket lempar, hasil dari data yang dapatkan di WebSocket server ini. Nah, sekian. Nah, sekarang kita lihat, kita uji apakah bisa ya. Sebelumnya kita mau lihat rangkaiannya dulu. Untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, setelah lihat rangkaiannya, sekarang kita uji apakah LED-nya bisa dinyalakan dan dimatikan atau tidak secara langsung ya. Oke, karena ini LED-nya sudah nyala, kita coba turn off kan. Kita coba LED 1, LED 2, dan LED 3. Oke, sekarang kita lihat setelah tadi kita coba men-turn off kan. Ini kan tadi ya, ini saya pencet turn off 1, 2, 3. Nah, kita lihat apakah bisa turn off. Ya, mohon maaf ini agak lama karena tadi kan kita batasi tadi ya yang di apa namanya, itu pakai NIM saya di WebSocketnya itu, jadinya agak lama. Dan kita bahas rangkaian dulu ya. Nah, di sini seperti yang tadi ini pakai ASP8266 ini untuk itusinya. Nah, ini bisa lihat tampil kan itusinya ini. Suhunya 27,60. Kelembabannya 64 derajat. Nah, di sini pin STA-nya saya taruh di pin D1 dan SCL-nya saya taruh di pin D2. Nah, untuk tiga ini D7D ya D6 D7 D8 ini untuk mengontrol LED-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk voltasenya LCD itu sih saya memakai 5 volt. Nah, ini untuk DHT-nya saya memakai 3 volt, DHT-nya yang DHT 11 ya. Saya memakai 3 volt di sini, maka saya pisahkan. Dan untuk DHT-nya saya memakai pin D5. Nah, ini memang agak lama matinya.
Nah, untuk negatifnya saya pakai yang ini. Kita tunggu saja untuk matinya. Nah, tadi saya pencet 1 mati. Ini LED 1. Sekarang kita lihat yang LED 2 matinya. LED 3. Nah, mati. Sekian, seperti itu. Untuk sekarang waktunya dia ada di 2 menitan ya untuk responnya, karena dia menyeleksi dulu untuk LED-nya. Jadi tidak asal mematikan lampu ya, seperti itu. Ya, terima kasih telah telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang praktikum ini. Saya kira untuk kesimpulannya adalah pemanfaatan IoT seperti ini bisa dikembangkan lagi untuk menjadi smart house, bahkan city smart city itu sangat memungkinkan lagi. Bayangkan jika koneksi internet dikembangkan menjadi yang lebih baik, seperti autopilotnya dikembangkan menjadi lebih baik, seperti pengaturan lalu lintas. Bayangkan misalkan ada pasien yang darurat, langsung kontak ke pemerintah terdekat yang pengurusi, langsung diarahkan ke lalu lintas yang paling lancar. Apakah itu menyingkat waktu lebih banyak? Tentu. Pemanfaatan IoT ini adalah sebagai salah satu jalan yang lebih keren menurut saya untuk kedepannya, di mana situ bisa membuat kebaikan lebih banyak dan juga membuat manfaat yang lebih banyak juga. Misalkan dipakai untuk yang kegiatan hal baik seperti contoh tadi smart city, dan tidak ada pembuangan waktu yang berlebih, jadi lebih efisien secara pemanfaatannya. Untuk kesimpulannya seperti itu. Kemungkinan untuk pengembangan dari project ini saya akan membuat smart house ya, dimana dia bisa menunjukkan suhu rumah berapa, kelembapan rumah berapa. Nanti misalkan kemungkinan suhunya lebih dari keadaan tertentu, maka akan ada lampu peringatan dan juga mungkin nanti ada tindakan lebih lanjut. Dan juga mungkin saya akan tambahkan sensor-sensor lain seperti sensor cahaya yang nanti akan berfungsi di lampu luar ruangan. Apabila cahaya kurang dari taraf tertentu, maka langsung menghidupkan lampu, yang artinya itu adalah malam hari, dan tanpa mencet switch saklar. Mungkin akan jadi terobosan terbaru itu nanti untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.